Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam Renungan Kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 21 Mei 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan Renungan Kebenaran Alkitab dengan tema besarnya Makna Perkataan dalam Alkitab. Dan hari ini sharing firman Tuhan kita, saya beri judul Makna Perkataan Sudah Selesai yang diucapkan oleh Yesus ketika dia disalib, yang terambil dari kitab Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini adalah perkataan Yesus saat-saat terakhir sebelum menyerahkan nyawanya kepada Allah di atas kayu salib. Kata tetelestai yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna sudah selesai atau hutang sudah diselesaikan, sudah dibayar lunas. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ketika Yesus berkata tetelestai, itu berarti ia menyatakan hutang kita sebagai manusia berdosa keturunan Adam yang pertama telah ditebus saat Yesus dipaku di atas kayu salib. Mari kita baca beberapa ayat Alkitab yang berhubungan dengan hal ini. Yang pertama, Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, Kolose 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang ketiga, Ibrani 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yang keempat, Roma 3 ayat 23 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang kelima, Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Semua orang sebagai keturunan Adam yang pertama berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Ketika Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, maka belenggu dosa itu telah dilepaskan. Ibarat orang yang dipenjara dan telah dibebaskan karena ada darah anak domba Allah yang ditumpahkan menjadi korban penghapus dosa, yaitu darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Nah, bagi orang yang percaya bahwa Yesus telah memerdekakan mereka dari hamba dosa, dan orang itu menerima Dia sebagai Tuhan atas hidup mereka dan menjadi hamba kebenaran atau hamba Kristus, di mana selanjutnya mereka hidup bagi Allah, maka orang itu telah menerima kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada semua orang ketika Sang Anak Tunggal Bapa dikorbankan di atas kayu salib. Belenggu dosa telah dihancurkan oleh penebusan darah Yesus. Mereka yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Sedang bagi mereka yang menolak darah penebusan itu, maka sama dengan mereka menolak Yesus, Sang Kasih Karunia itu sendiri, di mana mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka lebih mencintai dunia dan penguasa yang ada di dalamnya. Maka hukuman telah tersedia bagi mereka yang menolak Dia, yaitu kematian kekal. Sebagai penutup,
Mari kita baca Alkitab kita di surat Roma 5 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sebagai renungan kita pada hari ini, oleh karena kasih karunia, Ia telah menghidupkan kita kembali sebagai orang percaya. Kasih karunia Allah adalah awal kita menerima kehidupan baru dari Allah, di mana roh Allah diberikan kepada orang percaya. Maka tugas kita sekarang adalah melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu hal ini bukan agar kita diselamatkan, tetapi lewat melakukan kehendak Allah inilah, maka itu berarti kita telah mengerjakan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana Allah membangkitkan kita agar kita hidup bagi Allah, sehingga melalui iman dan perbuatan sebagai tubuh Kristus, nama Allah ditinggikan dan dimuliakan di atas bumi. Mari kita baca surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.